A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bersama-sama lagi dan saya melanjutkan lagi yang sebelumnya atau yang ke belakang. Baik ya, kita akan membahas lagi pada waktu yang pertama ya. Mobil atau mesin 95% itu gangguannya dari sistem kelistrikan. 95%. Yang 5% lagi nantilah itu belakangan. Di mana gangguan kelistrikan salah satunya kabel ya. Kabel tidak boleh ada sambungan. Semuanya aja, terutama bagian-bagian sistem pengapian, terutama ya, karena itu berhubungan dengan hidupnya mesin. Hidupnya mesin tergantung kabel-kabel kondisi di rangkaian sistem kelistrikan pengapian. Jadi pada umumnya orang ya menyambung kabel itu dipelintirin. Itu pada umumnya. Nah, itulah ya penyebabnya dari situ. Mungkin waktu pertama sejam 2 jam belum terasa, tapi lama kelamaan karena ada arus, ada goyangan, seapapun hebatnya dikencangkan, itu tetap akan mempercepat longgar. Walaupun bagaimanapun elektronik itu kalau ada hambatan itu akan panas ya, akan panas. Apalagi longgar. Kalau longgar berarti arus terhadap beban itu ada gangguan. Jadi kalau walaupun perlu disambung, itu ada bisa disolder, bisa melalui terminal ya, dijepit oleh alat ini. Jadi kuat gitu ya. Jadi kuat. Nah itu ya, sambungan itu jelas ya, itu berdasarkan ya tadi, usahakan rangkaian kelistrikan khususnya pada sistem pengapian, usahakan tidak ada sambungan. Walaupun terpaksa ya harus disolder atau melalui terminal menggunakan alatnya atau yang disebut planning tool. Yang berikut mungkin faktor dari usia ya, usia pemakaian kabel itu juga sama, akan menurunkan, akan menjadi hambatan-hambatan. Ya, hambatan, yang namanya hambatan. Kalau hambatan semakin besar, berarti arus semakin kecil. Yang berikutnya yang berikut nih ya, yang terpenting untuk mengatasi hal tadi supaya berbagaimana kondisi apapun, terutama pada saat malam ini. Jadi arus akan terbagi-bagi. Apalagi malam, lampu itu sangat perlu sekali arus atau tegangan. Jadi yang ke sistem kelistrikan atau ke pengapian ya mau tidak mau berkurang. Nah, untuk mengatasi hal itu menggunakan salah satunya relay ini. Relay. Jadi relay ini berfungsi untuk supaya tegangan atau arus itu betul-betul 100%. Artinya ya 100% ya, mendekati 100%. Relay. Jadi ada relay sistem pengapian, ada relay untuk motor starter, ada relay untuk lampu. Jadi itu dengan tahanan yang lebih kecil. Relay itu kan ada tahanan. Jadi kunci kontak hanya meng-on-kan relay.
Dan dari relay itu bisa dikondisikan sedemikian rupa lebih dekat lagi gitu ya dari sumber terhadap objeknya, terhadap pengapian. Nah, pada umumnya nih tadi di soket ini soket-soket ini tidak boleh ada yang longgar, harus betul-betul mengikat. Ya namanya dilepas, dipasangkan lagi, getaran, itu mau tidak mau ada kalau kelonggaran pasti ada. Yang berikutnya nih tidak kalah pentingnya ini karena sumber dari sangat utama semuanya dari sini. Coba ini klaimnya menggunakan tembaga ya, menggunakan tembaga. Kalau tembaga ini tahan terhadap panas. Tapi kalau timah itu akan mempercepat longgarnya antara pengingat klaim dengan kutub positif atau negatif. Yang berikut ini tidak boleh ada tumpukan kabel baik di terminal positif maupun terminal negatif. Ya, tumpukan ya. Ya ini sesuai dengan spesifikasi atau Euro ya, sistem Euro dari Eropa ya seperti ini. Tidak boleh terlalu menumpuk mengambil sumber langsung dari baterai. Itu rangkaian tersendiri. Nah ini salah satunya 2 kabel negatif supaya memperkuat jalannya arus pada saat starter, pada saat dipergunakan. Jadi dengan double ini memperkecil hambatan-hambatan terutama pada saat dipergunakan jarak jauh ini panas ya. Kalau satu panas. Karena panas ya karena dipakai, karena elektron yang bekerja di dalam kabel itu panas, tapi panasnya itu ada batasan-batasannya, ada batasan normal. Nah, panas itu akan mempengaruhi terhadap pengikatan antara klaim dengan kutub negatif maupun positif. Dan kabel ini sama ya, namanya material mempunyai faktor kelelahan. Nah, yang saya pergunakan ini kabelnya kabel pesawat ini. Jadi kualitasnya di atas yang ada di pasaran. Nah, ini buat semua dua-duanya buatan Prancis. Jadi pada saat jalur keluar kota ini normal ya. Tidak terlalu panas, hangat sih hangat. Jadi tidak terlalu panas. Itu yang diperhatikan. Yang berikut nih yang sangat penting. Waktu sebelumnya saya mengatakan berbicara tentang pengapian ya, yang di sekunder, yang ke busi. Ya, besar kecilnya tegangan yang ke busi atau di sekunder tergantung kondisi voltase tegangan yang ada di primer. Nah, di primer itu apa saja? Salah satunya ya kabel. Kedua, kunci kontak. Ketiga, rangkaian kumparan yang ada di primer. Itu komponen-komponen yang ada di primer. Jadi besar kecilnya yang dihasilkan tegangan induksi dari sekunder tergantung rangkaian atau komponen-komponen di primer. Salah satunya ya baterai sebagai sumber utama, sikring, kumparan primer atau komponen dari kumparan primer. Yang kedua, kunci kontak. Yang ketiga ya primer coil. Itu adalah komponen-komponen pada rangkaian primer. Coil ya. Kemarin belum dibahas berapa sebetulnya nominal tegangannya yang masuk pada primer. Nipodenso atau semua coil sama ini juga. Ini
tegangan yang masuk itu sebetulnya 8 volt aja udah maksimal. 8 volt ya. Belum mulai ini resistor. Berarti lebih kurang lagi. Itu udah dirancang seperti itu. Tidak 12 volt terhadap kumparan primer. Jadi harus memang berkurang. Nah, dengan seperti itu tetap kestabilan atau kemampuan keluaran dari sekunder itu akan maksimal karena dirancang seperti itu, tidak 12 volt. Maksudnya pada saat starter kan itu perlu tegangan. Pada saat malam karena dipakai oleh lighting atau lampu perlu tegangan. Jadi coil ini mampu juga ya nominalnya 8 volt, 10 volt itu bekerjanya maksimal. Ya, kembali lagi ya ke yang belakang. Umumnya orang tidak ini internal resistor tidak dipergunakan. Ya, akan lebih cepat rusak, akan lebih cepat panas. Karena dirancang dari pabrik di bawah 12 volt atau 10 volt, 8 volt itu udah maksimal ya, sebetulnya udah maksimal. Karena tadi waktu starter perlu tegangan dan perlu arus. Waktu malam perlu tegangan dan arus untuk lampu. Jadi dibagi-bagi. Dengan seperti itu nominal batasnya 10 volt itu udah maksimal ya. Nah, untuk mengatasi hal tadi, bagaimana caranya supaya stabil ya, stabil, tidak kurang, tidak lebih. Ya, makanya di primer terutama khusus pengapian menggunakan relay supaya betul-betul maksimal. Ya, saya kemukakan lagi supaya karena ini tidak ditulis ya, kalau ditulis ya ada catatan. Tapi walaupun seperti ini mudah-mudahan ya dengan diulang lagi supaya lebih jelas ya. Jadi kembali lagi ini berdasarkan pengalaman saya selama dari tahun 80 sampai sekarang ya, disitulah ya saya bagian mesin. Kenapa lebih banyak berbicara di kelistrikan? Karena itulah pengalamannya. Pengalaman lebih banyak di bagian kelistrikan. Karena tidak bisa secara visual ya. Kabel tidak kelihatan bekerja. Nah, ini ada pengalaman lagi. Saya waktu ditipu oleh kabel. Pada saat diam ya, tidak bekerja, diam atau mobil mesinnya kunci kontak on, rangkaian bekerja, arus ada itu. Pada saat starter nggak mau, itu kan secara visual sampai 2 hari rangkaian, padahal pada saat diam dicek semua tegangan normal, tapi pada starter nggak mau. Starter jalan, mesin jalan, hilang ya arus atau tegangan pada starter. Nah, itu diakibatkan karena satu sambungan, ada sambungan yang diselubungi kan tinggal kelihatan, dilepas longgar ternyata. Dari situlah ya longgar itu akan membuat masalah. Wah, pada saat waktu dihubungkan mungkin tidak ada masalah, tapi lama-kelamaan berdasarkan getaran-getaran, berdasarkan arus itu akan ya longgar. Pada saat tidak ada beban, ya bisa aja arus mengalir karena tidak ada beban. Tapi pada saat dibutuhkan tegangan yang lebih tinggi, nggak mau karena ada tahanan. Ingat bahwa tahanan itu tidak mau ada penghantar, tidak ada mau ya. Walaupun memang itu harus ada penghantar, tapi tidak boleh ada longgar. Kalau longgar itu tidak terukur tahanannya. Yang berikutnya nih, pengalaman lagi. Logam serabut kabel
itu berubah kayak terbakar gitu ya. Singkatnya terbakar. Ya jelas pada saat tidak berbeban mau ya ada tegangan. Pada saat dibutuhkan tegangan tidak ada ya karena terbakar. Terbakarnya ya oleh karena panas tadi, oleh karena faktor usia. Yaitu jadi saya memutuskan 90%, 95% gangguan tidak bekerja, tidak hanya hidup engine karena sistem kelistrikan ya. Dengan catatan koil, kabel koil, kabel busi, semuanya nih dalam kondisi bagus. Kondisi bagus. Saya ulang lagi supaya dalam kondisi apapun, waktu malam terutama ya, waktu start, jadi supaya voltasenya, tegangannya maksimal ya, sebaiknya menggunakan relay, karena dengan relay bisa kontaknya dari jauh, starternya kontak dari jauh, bisa dari jauh. Kalau dari jauh, kalau ada relay, tahanan akan mendekati no. Tahanan itu mendekati no. Memang kalau tanpa hambatan mah tercapai ke 12 Pak. Kalau tanpa ada hambatan. Jadi mendekati tegang sumber atau kebutuhan. Jadi dengan menggunakan relay, pertama safety, kedua bisa tahanan input sebetulnya, tahanan input sekecil mungkin, tapi dengan output sebesar mungkin berdasarkan sesuai dengan sumber. Itu ya. Ya sama, relay pun lama kelamaan mempunyai faktor kelelahan. Tapi kan jaraknya jauh, lama sekali untuk kerusakan pada relay. Ada saja ya. Semua materi, semua komponen itu akan mengalami masa usia pemakaian. Ya, saya sampaikan lagi, ada yang di YouTube ya mengeluh ya kepada mobil yang lama. Memang dia itu pemakai, kasihan ya, jangan menjelek-jelekan mobil. Kalau pemakai sebaiknya yang bagus saja lah, mobil yang bagus. Karena kalau mobil yang bekas, kalau tidak menguasai keilmuan dalam permobilan, jangan membeli yang bekas. Jangan menjelek-jelekan mobil bekas, itu resiko ya, resiko. Yang berikut aja nih, Pak, riset ini berdasarkan riset gangguan mesin berdasarkan di perusahaan terbesar Trakindo dan saya sendiri. Rusaknya mesin ini bukan kelistrikan lagi, ini rusaknya mesin atau engine satu dikarenakan faktor pengencangan baut yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Termasuk saya juga sama seperti itu, melakukan riset apa benar enggak, ternyata sama ya. Saya membuktikannya membeli engine atau mesin angkot. Betul juga itu. Rusaknya mesin dikarenakan semua drat rusak. Jadi betul itu. Dia hati-hati mengencangkan baut, tidak bisa semaunya, sekuatnya, semuanya ada ketentuannya, ada spesifikasinya. Baut kepala 10 dengan baut kepala 12 berbeda lah pengencangannya. Berbeda. Jangan disamakan. Ya alatnya adalah tokren atau kunci momen. Begitu ya. Untuk di luar gangguan yang lain saya tidak mau. Yang penting saya menguraikan mogok atau masalah hanya dari kelistrikan. Yang lainnya hanya 5%. Yang lainnya 5%. Saya juga suka. Tapi bukan mogok karena sistem pengapian, bukan karena mogok sistem bahan bakar. Salah satunya kempes, ya, ban kurang, terus rem panas, ya, karena ngerem terus.
Kalau mobil di setel sedemikian rupa seperti kayak formula, memang saya rumusnya ini rumus formula seperti. Jadi waktu direm itu kepada rem gangguannya, rem cepat habis, cepat tipis. Minyak rem pun sama, cepat habis karena panas yang ngerambat ke atas. Ya itu lain lagi, itu hanya penambahan aja. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak pertanyaan. Ya, jadi ini hubungannya dengan yang pertama ya. Pengapian sekunder tergantung besar kecilnya. Pengapian sekunder tergantung kondisi komponen-komponen yang ada di primer ya. Seperti itu. Kalau primer kestabilannya tidak berubah, di sekundernya pun akan maksimal terus. Sekian, mudah-mudahan banyak pertanyaan melalui komen, melalui WA. Ditunggu. Jangan lupa hargailah seseorang. Bukan ingin dihargai, tapi harga menghargai. Bukan ingin dipuji, bukan ya, karena pujian yang kepunyaannya maha kuasa. Harga menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.